Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi singkat tentang hak asasi manusia. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Vino Dwikio, lalu Selvia Balkis, Dia Lestari, Cindy Artikasari, Serli Rahmawati, dan Lydia Rizky Amalia. Selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia atau yang sering disebut juga dengan HAM adalah hak-hak dasar yang secara universal dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau diberikan oleh siapapun. Hak ini melekat pada setiap individu tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, status sosial, atau latar belakang lainnya. Nah, selanjutnya ada 5 ciri-ciri HAM. Yang pertama, universal. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Yang ketiga, melekat sejak lahir. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Dan yang kelima, bersifat mendasar. Lanjut ke 6 macam HAM. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik, yang dimana hak ini menyuarakan tentang hak atas hidup dan kebebasan, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, lalu kebebasan persatuan dan perhimpunan. Yang kedua yaitu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini menyatakan tentang hak atas pekerjaan dan upah layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perumahan yang layak. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia kolektif, yaitu hak bangsa dan etnis minoritas, hak perempuan, dan hak anak-anak. Yang keempat ada hak asasi manusia terkait lingkungan hidup, yang dimana hak ini menyuarakan tentang hak untuk mendapatkan informasi lingkungan dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Yang terakhir ada hak orang-orang yang terpinggirkan, yaitu hak pengungsi. Yang terakhir yaitu hak orang-orang yang terpinggirkan, yang dimana hak ini diberikan kepada pengungsi, orang yang mengungsi, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, HAM dalam Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia atau HAM dianggap sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaannya. Konsep HAM dalam Islam berbeda dengan konsep HAM di Barat, karena HAM di dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala hak. Selain itu, HAM dalam Islam juga menekankan kewajiban manusia untuk mengabdi kepada Allah dan memenuhi hak-hak orang lain. Selanjutnya yaitu hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama, negara hukum sebagai jaminan HAM. Negara hukum memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan individu harus tunduk pada hukum, termasuk dalam hal perlindungan HAM. Ini berarti bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak kebebasan, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua, hukum sebagai alat pelindung HAM. Hukum berperan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi HAM dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Misalnya, hukum menetapkan sanksi bagi pelanggar HAM, seperti kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga yaitu peran konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara memiliki peran yang penting dalam melindungi HAM.
Konstitusi mengatur tentang HAM yang dijamin dan dilindungi serta menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan negara. Yang keempat, yaitu pentingnya peradilan yang adil. Peradilan yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting dalam memastikan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Peradilan harus dapat menjangkau setiap pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat, dan menjatuhkan sanksi yang sesuai. Yang terakhir yaitu hukum dan HAM sebagai dua sisi mata uang. Ada pandangan yang menganggap hukum dan HAM sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum harus berfungsi untuk melindungi dan menjamin HAM, dan HAM harus dihormati dan ditegakkan secara konsisten dalam hukum. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.